I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Monika Ramadhani dengan NIM 2214040075. Saya Munita Zahbila dengan NIM 2214040103. saya Siti Manjati dengan NIM 2214040083. Saya Ristina Juliana Setian dengan NIM 2214040097. Saya Siti Aisyari dengan NIM 2214040090. Di sini kami akan membahas materi tentang peluang. Selamat menyaksikan. Pertama, yang sebelumnya temukan kesalahan dalam setiap pernyataan berikut. Berarti A, B, C, D sudah pasti pernyataan yang salah. A. Peluang bahwa seorang salesman berhasil menjual 0, 1, 2, atau 3 mobil pada sembarang hari di bulan Februari berturut-turut adalah 0,19, 0,38, 0,29, dan 0,15. Yang B, peluang bahwa besok akan turun hujan adalah 0,40, sedangkan peluang bahwa besok tidak turun hujan adalah 0,52. Soal yang 1.C, peluang bahwa sebuah mesin cetak membuat 0, 1, 2, 3, atau 4 kesalahan berturut-turut adalah 0,19, 0,34, min 0,25, dan 0,43. Terakhir 0,29. 1.D, pada pengambilan sebuah kartu beri, peluang mendapatkan kartu hard adalah 1/4, peluang mendapatkan kartu berwarna hitam adalah 1/2, dan peluang mendapatkan kartu hard hitam adalah 1/8. Penyelesaiannya adalah, pertama, kita ketahui dulu peluang keseluruhan itu adalah 1, itu adalah keputusan mutlak. Di sini adalah kunci kita untuk menyelesaikan jawaban tersebut. Jadi semua peluang yang sudah diketahui, yaitu peluang A1 0,19, peluang A2 0,38, peluang A3 0,29, hingga peluang A4 0,15 kita jumlahkan dan data hasilnya adalah 0,95. Sehingga kesalahannya adalah peluang keseluruhannya kurang dari 1. Yang B, turun hujan adalah kita lambangkan dengan PA yaitu 0,40, berarti seharusnya tidak turun hujan adalah berarti aksen kita lambangkan yaitu 1 dikurang 0,40 yaitu 0,60, sedangkan di soal adalah 0,65, yang dimanapun kalau kita jumlahkan 0,40 dan 0,52 tentu hasilnya adalah 0,92, yang berarti PS atau peluang keseluruhannya tidak 1. Berarti dia salah karena PS kecil dari 1 juga. Yang C, kesalahannya ada pada nilai A3 yaitu min 0,25, dan dimana peluang adalah hasilnya positif atau peluang hasilnya sama atau lebih besar dari 0, cuman sama atau lebih atau sama atau lebih kecil dari 1, sedangkan min adalah lebih kecil dari 0, maka dia salah karena terdapat peluang min 0,25. Yang D, kartu grid. Ini salah adalah karena terdapat di sini peluang kartu hard hitam atau kartu hati hitam 1/8, sedangkan kartu grid hanya ada hati merah, keriting, wajib, dan sentol hitam. Sehingga seharusnya hati berwarna hitam atau hard hitam adalah 0. Bila sebuah huruf diambil secara acak dari alfabet, itu peluang bahwa huruf yang terakhir itu A merupakan huruf hidup, B mendahului huruf J, C di belakang huruf D. Nah, pada soal ini dapat kita ketahui bahwa jumlah huruf alfabet itu ialah 26. Maka dapat kita simpulkan bahwa ruang
berjumlah 5. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa NA-nya ialah 5. Jadi, peluang terambilnya huruf hidup pada huruf alfabet itu ialah NA per NS. Kita bisa memakai rumus peluang yaitu NA per NS atau bisa memakai rumus peluang N per N besar. Sehingga NA per NS ialah 5 per 26. Bagaimana kita ketahui NA-nya ialah 5, NS-nya tadi ialah ruang sampel yaitu 26. Kemudian kita lanjut pada soal yang D, yang dimana ditanya bahwa berapa peluang yang terambil mendahului huruf J. Yang kita ketahui yang mendahului huruf J itu diantaranya ialah A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Yang jumlahnya ialah 9, maka NA-nya ialah 9. Jadi peluang terambilnya jumlah huruf yang mendahului huruf J ialah PA sama dengan NA per NS, di mana NA-nya 9 dan S-nya yang tadi itu jumlah 26. Jadi 9 per 26. Kemudian yang C yaitu peluang yang terambilnya huruf yang di belakang huruf J atau huruf yang sesudah huruf G. Dimana kita ketahui yang di belakang huruf G itu atau yang sesudah huruf G itu diantaranya yaitu H, I, G, K, L, M, N, O, P, I, L, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Yang jumlahnya itu berjumlah 19. Jadi NA-nya ialah 19 sehingga peluang terambilnya huruf yang di belakang huruf G tersebut ialah NA per NS yaitu 19 per 26. Mega, di sini saya akan menjelaskan nomor 4 kelawan 104, di mana soalnya adalah di antara 100 siswa kelas 12 sebuah SMA negeri, 42 mempelajari matematika, 68 mempelajari psikologi, yang 14 mempelajari sejarah, 22 mempelajari matematika dan sejarah, 25 mempelajari matematika dan psikologi, 10 mempelajari ketiganya, dan 8 tidak mempelajari satu pun. Pertanyaannya, bila seorang diambil secara angka, itulah peluang bahwa yang A, seorang yang mempelajari psikologi dan juga mempelajari ketiganya, dan yang B, seseorang yang tidak mempelajari psikologi namun mempelajari sejarah maupun matematika. Ini adalah diagram Venn atau jawaban dari soal tersebut. Langsung saja kita masukkan yang A, 10 per 68. 10 diambil dari orang yang mempelajari ketiganya, sedangkan 68 diambil dari orang yang mempelajari tentang psikologi. 68 per 68 jadi 5 per 34. Yang B, seorang yang tidak mempelajari psikologi namun mempelajari sejarah maupun matematika. 54 dikurang 42 jadi 12 per 100, semestanya dikurang 68. 68 adalah orang yang mempelajari psikologi. 12 per 32 sama dengan 3 per 8. Baiklah, saya akan membahas tentang soal nomor 17 pada halaman 106, yaitu hitung peluang mendapatkan berturut-turut 4 susu kotak yang baik yang diambil dari 20 susu kotak yang mengandung 5 kotak yang buruk dengan menggunakan A, yaitu rumus 1 dari 4.15 pada halaman 104, dan bagian B yaitu rumus dari 4.8 dan 4.9 pada halaman 86 dan 90. Jadi di sini ada dalil yang pertama, kita cari pada bagian H, yaitu dalil 4.15 yang mana yaitu 4A1 irisan A2 irisan A3 irisan sampai irisan K sama dengan P A1 dikali P A2 syarat A1 dikali P A3 syarat A1 irisan A2 sampai 4P AK syarat A1 irisan A2 irisan sampai A irisan A kurang 1. Jadi pada penyelesaiannya kita P A1 dikali P A2 syarat A1 dikali P A3 syarat A1 irisan A2 dikali P A4 irisan
syarat A1, rilisan A2, rilisan A3. Di sini kita peroleh hasilnya yaitu 15/20 dikali 14/19 dikali 13/18 dikali 12/17. Kenapa demikian 15 di sini terdapat 16? Karena tadi kan di soalnya terdapat 20 susu kotak yang baik. Sedangkan dalam 20 susu kotak yang baik itu mengandung 5 kotak yang buruk. Jadi kita kurangkan 20 dikurang 5 yaitu 15. Mana di sini ada 4 susu kotak yang baik, berarti ada 4 yang mau dicari. Sedangkan di sini kenapa bisa 14 dan 19? Karena tadi kita sudah menggunakan 1 susu kotak, maka dikurangkan 1. Jadi hasilnya yaitu untuk mempermudah kita gabungkan karena ini perkalian, kita gabungkan yaitu 15 dikali 15 dikali 13 dikali 12 dibagi 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17. Dapatlah hasilnya 91/323. Kenapa bisa begitu? Karena 15 dibagi 20 kan dapat dibagi 5, yang hasilnya 3 dibagi 4. Jadi 14 dibagi 4 juga bisa dibagi 2, yaitu 7/2. Dan 12 dibagi 18 bisa dibagi 6, yaitu 2/3. Sedangkan tadi kan 15 3, jadi 3 bisa dibagi 3 habis. Dan tadi sisa dari 12 dibagi 6 kan ada 2, jadi 2 habis dengan 2. Maka dapatlah hasilnya 7 dikali 13 sama dengan 91, dan 19 dikali 17 dapatlah hasilnya 323. Selanjutnya pada bagian B, yang mana di bagian B diperintahkan yaitu dengan rumus-rumus dari 4.8 dan dari 4.9 pada halaman 86 dan 90. Yang mana pada dari 4.8 ini yang berbunyi yaitu banyaknya R benda dari N benda yang berbeda, yaitu NR sama dengan N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Sedangkan dari 4.9 yaitu PA sama dengan N kecil per N besar, yang mana N kecil itu merupakan kejadian, sedangkan N besar itu merupakan ruang sampel. Sebelum kita masuk pada pembahasan dari 4.8 dan dari 4.9, di mana dari 4.8 ini merupakan kombinasi, sedangkan dari 4.9 ini merupakan mencari peluang pada umumnya. Jadi langsung saja, yaitu jumlah susu kotak ada 20, sedangkan mana cara yang mengambil ada 4 susu kotak. Jadi ruang sampel di sini dinamakan dengan S. Dinamakan dengan S. Jadi NS sama dengan kombinasi dari 4 dari 20, yaitu NS sama dengan kombinasi 4 dari 20 sama dengan 20 faktorial per 4 faktorial dikali 20 dikurang 4 faktorial. Hasilnya sama dengan 20 faktorial per 4 faktorial dikali 16 faktorial. Jadi 20 faktorial yaitu 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 dikali 16 per 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial dikali 16 faktorial. Karena 16 faktorial bisa dibagi dengan 16 faktorial, maka harus dibagi. Jadi sisanya yaitu 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 dapatlah hasilnya 280 dibagi 24. Maka dari 1680 dibagi 24 dapatlah hasilnya 4845. Jadi 4845 ini yaitu ruang sampel yang mana dinamakan dengan N besar. Jadi untuk selanjutnya kita mencari peluang pada umumnya, yaitu jumlah susu kotak 20, kejadian A dari 20. Susu kotak mengandung 5 kotak, buruk sama dengan 20 dikurang 5, hasilnya yaitu 15. Jadi NA-nya sama dengan kombinasi 4 dari 15 sama dengan 15 faktorial per 4 faktorial dikali 15 dikurang 4 faktorial sama dengan 15 faktorial per 4 faktorial dikali 11 faktorial. Jadi selanjutnya 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 faktorial per 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial dikali 11 faktorial. Karena 11 faktorial bisa dibagi dengan 1 faktorial, maka harus dibagi. Jadi kita cari saja. Selanjutnya hasil dari 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 yaitu 32.760 dibagi 24. Maka hasilnya yaitu 1.765, di mana 1.365 ini merupakan kejadian yang dinamakan dengan N kecil.
Jadi karena kombinasi dan peluang pada umumnya sudah dapat, kita masuk pada rumus 49, yaitu PA sama dengan N kecil per N besar, yang mana N kecil ini merupakan suatu kejadian dan N besar ini merupakan ruang sampel. Maka dapatlah hasilnya 1365 dibagi 4845. Karena habis dibagi 15, maka dapatlah hasilnya yaitu 91 per 323. Suatu serum kebenaran yang biasa diberikan pada seorang tersangka diketahui 90% dapat dipercaya bila ternyata tersangka tersebut memang bersalah, dan 99% dapat dipercaya bila ternyata tersangka tersebut tidak bersalah. Dengan kata lain, 10% di antara yang bersalah dinyatakan tidak bersalah dan 1% di antara yang tidak bersalah dinyatakan bersalah oleh serum tersebut. Bila seorang tersangka diambil dari sejumlah tersangka yang hanya 5% di antaranya pernah melakukan kejahatan dan serum itu menunjukkan bahwa ia bersalah, berapa peluang bahwa ia sesungguhnya tidak bersalah? Di sini saya akan menjelaskan jawaban untuk soal nomor 8 pada halaman 112. Dari soal yang tadi dibacakan tadi, dapat kita nyatakan dalam sebuah tabel, di mana tabel ini berisikan tentang dugaan tersangka bersalah dan tidak bersalah, dan hasil yang menunjukkan tersangka bersalah dan tidak bersalah. Lalu di sini dapat kita ketahui untuk tersangka bersalah dengan hasil bersalah ada 90%, dan tersangka bersalah dengan hasil tidak bersalah ada 10%. Lalu tersangka tidak bersalah dengan hasil bersalah ada 1%. Dan terakhir tersangka tidak bersalah dengan hasil tidak bersalah ada 99%. Lalu kita misalkan dengan T adalah tersangka bersalah, T komplement sebagai tersangka tidak bersalah, S sebagai tersangka dengan hasil bersalah, S komplement sebagai tersangka dengan hasil tidak bersalah. Lalu dari soal juga dapat kita ketahui yaitu PT sama dengan 5%, PT komplement 95%, PS syarat T 90%, PS syarat T komplement 1%, PS komplement dengan syarat T 10%, PS komplement dengan syarat T komplement ada 99%. Selanjutnya, jika serum menunjukkan bahwa ia bersalah, maka peluang bahwa sesungguhnya ia tidak bersalah dinyatakan P T komplement dengan syarat S adalah, kalau di sini kita jabarkan, yaitu P T komplement dengan syarat S sama dengan P T komplement irisan S per PS. Lalu dijabarkan lagi P T komplement irisan S per PS irisan T tambah PS irisan T komplement. Lalu yang rumus ini tadi kita menggunakan kaidah penggandaan sehingga menjadi PT komplement PS syarat T komplement per PT PS syarat T ditambah PT komplement PS syarat T komplement. Lalu sehingga setelah begini rumus ini sudah ada jumlahnya pada yang ini tadi. Lalu kita pindahkan PT komplement 95%, PS syarat T komplement 1% per PT 5%, P syarat T 90% ditambah PT komplement 95% dan PS syarat T komplement 1%. Dari sini kita dapatkan menjadi 95% per 450% ditambah 95%. Lalu kita jumlahkan yang di bawahnya 95% per 545 sehingga mendapatkan hasil 0,1743. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sekian dari kami. Wal akhir. Wassalam.